Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Di konten sebelumnya sempat saya singgung bahwa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, lantas apakah Nabi dan Rasul terdahulu sholat juga? Sedangkan kita mengetahui bahwa sholat baru ada perintahnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika para rasul terdahulu juga sholat, maka bagaimana sholat mereka? Dan apakah syahadat mereka sama seperti kita saat ini? Ini dia pembahasannya. Tapi sebelum itu, silahkan simak dan perhatikan baik-baik terlebih dahulu ini. Untuk yang berkenan menonton video saya ini, saya ingatkan, 1. Video ini relatif berdurasi panjang. Karenanya siapkan kuota Anda ya. Pastikan kuota Anda ini terisi banyak. Untuk pengguna WiFi tidak berlaku tentunya ya. 2. Video ini berisikan hal-hal yang mungkin tidak masuk logika Anda, tidak sepaham dengan Anda, atau tidak bisa Anda terima dari sisi manapun menurut ilmu, pengalaman, dan wawasan Anda. 3. Tontonlah keseluruhan video dari awal sampai akhir dan simak dengan baik dan benar isi video. 4. Jangan menelan mentah-mentah isi video. Kaji dan olah kembali dengan pikiran dewasa dan hati tenang. 5. Jangan menonton isi video ini dengan dorongan hawa nafsu amarah dan emosi negatif. 6. Ambil baiknya jika ada, buang buruknya. 7. Pastikan berdoa sesuai agama dan kepercayaan Anda sebelum menyaksikan. 8. Hati-hati berkomentar, karena komentar Anda menunjukkan siapa dan seperti apa diri Anda. Masih mau menyaksikan? Jika Anda mengurungkan niat, ini adalah saat yang paling tepat. Silahkan tutup video ini lalu beralih ke video yang lain. Tapi jika Anda masih berminat dan semakin tertarik, selamat menyaksikan. Jika mereka para rasul terdahulu juga sholat, maka bagaimana sholat mereka? Dan apakah syahadat mereka sama seperti kita saat ini? Sedangkan kita mengetahui bahwa sholat baru ada perintahnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah demikian? Silahkan renungkan dan simak informasi berikut ini.
ajarannya sama. Kaumnya semasa. Nabi Adam adalah pendaur ulang bumi. Rasul kedua setelah era Nabi Adam alaihissalam, Nabi pendaur ulang bumi, Nabi dan Rasul sebagai khalifah pengganti, selanjutnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang bertugas untuk membentuk peradaban baru manusia. Setelah pemurnian manusia-manusia yang menyimpang dari ajaran Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syed alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Syahadatnya Nabi Nuh alaihissalam, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Nuh habibullah. Hai kamu Nuh, dikehendaki oleh kami jadi utusan. Tetapi kamu sekarang jangan ingin makrifat kepada kami. Ketahui dulu pendengaran kamu yaitu pendengaran aku. Sama sami'an. Dan sekarang kamu harus salat waktu zuhur. Banyaknya 4 rakaat. Harus menerima punya 2 telinga dan 2 kaki. Makanya manusia wajib salat zuhur karena menerima punya 2 telinga 2 kaki. Nah, setelah era kerasulan Nabi Nuh alaihissalam, Rasul ketiga adalah yang menjadi bapak tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena selepas era Nabi Nuh alaihissalam, manusia kembali menyimpang dan tidak lagi bertauhid. Penyembahan berhala di mana-mana, kemaksiatan merajalela, akhlak makin terpuruk, dan manusia tidak beradab. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, syahadatnya adalah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Ibrahim khalilullah.
Penyimpangannya karena campur tangan Samiri, atau kelak di zaman Nabi Isa dikenal sebagai Yudas Iskariot, dan nanti di akhir zaman bergelar Al-Masih Ad-Dajjal. Karena penyimpangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul kelima. Rasul yang dalam penciptaannya sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, selanjutnya Rasul kelima ini sebagai bukti bahwa Allah Maha Pencipta. Karena Allah menciptakan Rasul kelima, menciptakan Rasul dari manusia yang tanpa ayah atau tanpa benih sperma, dan itu pun terlahir dari seorang wanita yang masih suci atau masih perawan. Rasul kelima adalah Nabi Isa alaihi salam. Syahadatnya Nabi Isa, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Isa ruhullah. Kamu Isa sudah menjadi utusan kami, tapi kamu tidak harus tahu kepada zat aku. Ketahui dulu nafas atau penciuman kamu pribadi, sebab nafas kamu itu adalah kenyataan hidup aku. Sekarang kamu harus sholat pada waktu Isya 4 rakaat. Karena di diri kamu adalah kenyataan 2 lubang hidung, bukti adanya nafas. Yang keempatnya ada darah, sudah bukti. Sebab jika darah tidak ada, nafas juga tidak ada. Makanya sekarang nih teman-teman ada perintah sholat Isya. Ya, karena itu sebabnya asalnya dari Nabi Isa alaihissalam. Setelah era utusan Nabi Isa alaihissalam berakhir, utusan ke-6 atau Rasul ke-6 adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi pelengkap ajaran Nabi-Nabi terdahulu, Nabi yang merupakan perwakilan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewujud, mawujudullah. Oleh karenanya, syahadatnya yang menjadi syahadat umat Islam saat ini, syahadat umat akhir zaman. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Hai Muhammad, kamu adalah utusan kami. Sekarang kamu harus makrifat kepada aku, sebab kamu yang paling dekat dengan aku. Al-insanu siri wa anna siruhu. Kamu Muhammad adalah rasa aku. Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah penghulunya para nabi. Maka dari itu, sholat yang kita lakukan 5 waktu saat ini merupakan sholat 5 para nabi terdahulu yang disempurnakan, yang dilengkapi, yang digabungkan menjadi peribadahan kita 5 waktu oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena pangkatnya tidak salah, yaitu Muhammad Rasulullah. Ini aku memberimu buruk untuk nanti menghadap ke hadirat aku, dan akan turun kepada anak cucu, terus kepada para wali, semua sampai pada hari kiamat. Juga muslimin dan para aulia yang mendapatkan pertolongan Allah. Allah sudah berjanji kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sudah bersabda, terus sampai hari kiamat akan turun buruk-buruk tadi. Tentu saja tidak akan ketemu buruk-buruk tadi jika kita diam di tarekat puji, tidak menyusul kepada tarekat ilmu, tidak memakai ijma qiyas. Tegasnya hukum akal tidak disusul. Tanpa akal tidak akan terjadi. Hakikatnya Adam, nyatanya dengan wujud, adegan wujud pribadi. Hakikatnya Nuh,
nyatanya pendengaran. Hakikatnya Ibrahim, nyatanya penglihatan. Hakikatnya Musa, nyatanya perkataan. Sedangkan hakikatnya Isa, nyatanya penciuman, sifat nafas yang sudah pasti. Muhammad Rasulullah SAW adalah rasa jasad, maka pantas Rasulullah SAW disebut di tiap hadis, karena beliau penghulunya para nabi. Kamu adalah utusan kami, sekarang kamu harus makrifat kepada aku, sebab kamu yang paling dekat. Jika tidak punya rasa, wujud akan berbaring, tidak bisa bergerak dan berbalik. Hakikatnya semua para rasul sudah bergulung pada jasad, tidak kekurangan lagi. Kepenghuluan Nabi Muhammad SAW terhadap nabi-nabi terdahulu terkandung dalam kisah Isra Mi'rajnya, di mana Rasulullah Muhammad SAW dikisahkan mengimami salat para nabi sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang bisa makrifat zat kecuali Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jika ada seseorang yang mengaku sudah tauhid zat atau makrifat zat atau makrifat maha ghaib, maka dia menjadi murtad. Tidak salah lagi. Orang seperti ini jangan didekati, bisa menjadi menular dan terkena murtad. Sudah banyak yang seperti ini. Jika ngaji hadis dan dalil, harus dibarengi kaji kias. Ijma harus disusul agar jangan keliru, akalnya dipakai. Kata hadis, tidak ada seseorang pun yang bisa makrifat kepada zat maha agung. Tentu saja, sebab yang namanya orang atau manusia pada umumnya sudah pasti melihatnya menggunakan mata kepala. Jika begitu, benar sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa makrifat kepada zat maha agung, karena melihatnya menggunakan mata kepala, mata dhahir. Hadis tidak salah. Hadis yaitu perkataan para rasul dan para nabi. Yang salah sudah pasti yang ngajinya. Makna kitab tidak dipikirkan lagi. Makna kitab Quran ada dua yang sudah ditulis, makna yang kasar dan ada makna yang halus. Yang sudah pasti, dalil tidak boleh dirubah, makna pun begitu juga. Hanya saja wajib dengan ilmunya. Dalil harusnya dimengerti keluar dan ke dalamnya. Hukum kias dijalankan, sebab untuk menyempurnakan maksud tidak ada jalan lagi, harus memakai akal. Ilmu lahir dan ilmu batin. Tidak ada yang bisa makrifat kepada Allah kecuali baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Benar sekali. Tapi jangan menetapkan saja hanya ke situ. Rasulullah SAW yang dulu di Mekah, yang menyebarkan dan mengenalkan ajaran Allah Islam, itu adalah yang menjadi bibitnya yang makrifat. Tapi carilah hakikat Nabi yang ada di wujud. Rasulullah itu tidak pupus, sebab jika pupus, dunia ini pasti lebur. Yang pupus adalah majazinya. Hakikatnya tidak mati. Carilah rasa Rasulullah, tegasnya rasa Allah di sekujur wujud. Jika sudah ketemu, tentu saja makrifat kepada zat maha agung, karena itulah yang makrifat. Orang berilmu mengenal Allah harus melalui sifat rasa Rasulullah. Al-insanu al-kamil, insan kamil adalah manusia yang telah memiliki dalam dirinya sifat nur ilmu Rasulullah. Nyatanya yaitu rasa dan awasnya batin. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Wujud orang tidak akan bisa melihat, tetap saja paling bodoh.
tidak punya daya dan upaya pasti. Hanya rasa Maha Agung yang tetap tahu, yang melihat tidak memakai mata, berkata tidak memakai bibir, mendengar tidak memakai telinga. Yang gaib di wujud kita harus ketemu. Supaya apa? Supaya bisa pulang kepada rasa akhirat, kepada Allah. Rasa akhirat dahulu, yaitu rasa Allah. Sebab jika tidak ketemu sekarang, tentu tidak akan bisa pulang kepada rasa yang tadi. Akan tetapi di rasa dunia adanya, di rasa dunia atau di iman dunia. Kalau tetap pada rasa dunia, pada iman dunia, maka ketika meninggal tidak kembali ke Allah, tapi balik lagi ke dunia, menjadi gentayangan, menjadi arwah, terkurung oleh alam dunia. Tegasnya belum keluar, masih tetap di pembuangan. Itulah yang pada akhirnya kita kenal sekarang dengan sebutan siluman, jin, dedemit, dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Saya Reza Rahasia. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.